Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kemarin ada yang merekomendasikan atau request partainya Jobava Bahadur versus Domara Jugukes di kejuaraan dunia Rapid 2021 beberapa hari yang lalu kawan. Ada kejadian menarik di akhir permainan itu. Saya juga tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi sebelum ada rekomendasi atau request partai ini. Ternyata yang kalah ngamuk gebrak meja di partai itu. Siapa yang gebrak meja, siapa yang kalah, dan siapa yang kecewa? Langsung kita lihat gamenya kawan. Seperti apa? Kita ke atas papan. Partai ini terjadi di babak ke-11 di kejuaraan dunia Rapid 2021 antara Jobava Bahadur versus Domara Jugukes. Jobava Bahadur merupakan pemain senior kawan, sedangkan Domara Jugukes merupakan salah satu prodigi asal India. Memang terlihat di situ elo rating rapidnya cukup rendah kawan, 2050, sedangkan Jobava Bahadur elo rapidnya sebesar 2679. Kebanyakan memang kawan grandmaster muda India mengejar elo rating untuk permainan standar. Jadi untuk mengejar gelar grandmasternya, sedangkan jarang dia mengikuti turnamen-turnamen rapid di awal-awal atau di masa mudanya seperti ini. Inilah kesempatan bagi grandmaster India untuk menaikkan elo rating rapidnya di kejuaraan rapid seperti ini. Jobava mengawali permainan dengan pion D4, kuda F6, pion C4, pion E6, kuda C3, dan gajah B4. Domara Jugukes bermain dengan Nimzo Indian Defense. Banyak sekali kawan respon putih di sini untuk membalas langkah gajah B4 ini. Kalian bisa bermain dengan variasi normal, pion E3, variasi klasik menteri C2, atau variasi 3 kuda, kuda F3, atau bermain dengan pion F3 bermain dengan variasi kemoh, atau bahkan menteri ke petak B3 pun bisa kalian mainkan. Gajah ke petak D2 pun juga sering dimainkan oleh putih. Bahadur atau Jobava memilih variasi normal, pion E3 dibalas dengan langkah rokade, gajah D3 variasi serangan gajah. Selanjutnya pion C5 langsung menantang pion pusat, tantangan ditolak, Jobava melanjutkan pengembangan kuda ke E2, dan di sini pion D5 kembali menekan petak pusat. Putih melanjutkan pion C pukul pion D5, hitam membalas pion C pukul pion D4 memberikan ancaman bagi kuda. Di sini pion E pukul pion D4 dan kuda hitam ambil pion D5. Tetap memberikan pressure bagi kuda C3. Jobava langsung rokade di langkah ke-9-nya. Sekarang kuda C6 dan menteri C2. Memberikan pressure bagi pion H7. Diantisipasi dengan mendorong pionnya satu petak. Di sini gajah ke H7 balas Jobava. Raja menghindar dan gajah mundur ke E4 memberikan pressure bagi kuda hitam di petak pusat D5 ini. Dan Domara Jugukes melangkah kuda C ke E7 memberikan backup lebih bagi kuda di petak pusatnya. Beteng D1, gajah ke D7 melanjutkan pengembangan, mungkin ditempatkan di petak terang C6 untuk mengimbangi permainan di diagonal panjang ini nanti. Menteri bergerak ke B3 memberikan ancaman bagi gajah gelap hitam. Di sini gajah C6 dan Jobava Bahadur melanjutkan pertukaran kuda. Kuda pukul kuda D5 dipukul balik oleh kuda. Selanjutnya menteri menghindar ke H3. Mungkin kalian melihat bahwa di sini setelah gajah pukul kuda ini kalian bisa mendapatkan gajah gelap di petak B4. Tidak begitu kawan, karena nanti setelah gajah pukul kuda ini maka dipukul balik oleh menteri memberikan ancaman skakmat. Jadi menteri putih sudah tidak mempunyai kesempatan ambil gajah hitam ini. Oleh karena itulah pada posisi ini menteri langsung digeser ke H3 memberikan pressure bagi pion H6 kawan. Di sini kuda bergerak ke F4 menantang pertukaran kuda ataupun juga membuka diagonal petak terang bagi gajah terangnya. Di sini kuda pukul kuda. Mungkin terlihat bahwa gajah pukul kuda mungkin pilihan bagus juga untuk tetap memberikan pressure bagi pion H6, tapi Jobava Bahadur memilih memukul menggunakan kuda. Gajah hitam pukul gajah putih E4, selanjutnya kuda ke H5 mengincar pion G7. Nanti kuda mungkin melakukan pengorbanan kawan untuk memberikan serangan kejutan.
Setelah dipukul balik oleh Raja Hitam, maka menteri bisa mendapatkan pion yang ada di peta H6 dengan dukungan gajahnya tentunya. Dan bila ada kesempatan juga beteng siap naik kawan untuk digeser ke sisi raja nanti. Di sini gajah F5 terlebih dahulu mengancam menteri, ditutup oleh pion G4. Langkah terbaik adalah tidak terburu-buru untuk memberikan tekanan di sayap raja kawan. Menteri bisa digeser ke sisi menteri untuk memberikan ancaman bagi gajah gelap ini. Mungkin nanti dibalas dengan pion A5, kalian bisa membalas dengan pion A3 untuk mengusir gajah ini agar pergerakan beteng nanti juga bisa leluasa kawan. Tapi di posisi ini tadi saat mendapatkan serangan dari gajah hitam ini direspon dengan pion G4 dan sekarang gajah ke C2 mengancam beteng, dilanjutkan dengan langkah gajah F4 mencoba mengorbankan betengnya. Jika tadi beteng ini digeser menghindari serangan gajah hitam ini, maka pion yang akan tewas oleh menteri hitam. Jadi Jobava mengorbankan pertukaran perwiranya. Gajah pukul beteng dipukul balik oleh beteng putih tetap memberikan perlindungan bagi pion pusatnya. Dan sekarang gajah ke D6 menantang pertukaran gajah setelah unggul kualitas perwira. Sebuah alasan yang logis. Di sini tawaran pertukaran ditolak, gajah ditarik mundur ke D2. Selanjutnya Raja Hitam bergeser ke G8. Di sini Jobava melanjutkan kuda ambil pion G7, melakukan pengorbanan perwira, diterima oleh Raja Hitam dan menteri ambil pion H6 skak. Raja mundur, beteng bergeser ke E1. Persiapan mungkin naik dan bergeser ke lajur H, memberikan dukungan bagi menterinya untuk melakukan skak mat. Diantisipasi terlebih dahulu dengan langkah beteng E8. Memberikan ruang bagi raja untuk bergeser apabila ada serangan, juga memberikan peta bagi gajah untuk melindungi rajanya nanti sekaligus menyerang menteri. Gajah G5 menyerang menteri. Gajah F8 sama-sama memberikan ancaman bagi menteri masing-masing. Dan tawaran pertukaran menteri ditolak. Menteri mundur ke H4. Gajah E7 menantang pertukaran perwira. Tantangan ditolak, beteng putih naik ke E5 dan Domara Jugukes tetap menukarkan gajahnya, dipukul balik oleh beteng skak. Raja ke F8. Sekarang raja kawan sudah mempunyai tempat pelarian dan dibalas dengan pion D5 mencoba membuat langkah pengorbanan. Domara Jugukes menolak, dia bermain dengan raja ke E7. Di sini tadi kawan, apabila pion putih ini diterima oleh pion hitam, pion pukul pion, maka ancamannya cukup serius kawan. Selanjutnya menteri H6 skak, raja ke E7, beteng ke E5 skak memaksa raja bergeser ke lajur D dan di langkah berikutnya menteri hitam akan tewas. Walaupun dengan komposisi seperti ini kawan, sepasang beteng melawan satu menteri seharusnya secara matematis masih bisa mengimbangi, tapi lihat posisi beteng satunya ini masih stuck di posisinya, belum bisa keluar. Jadi dia butuh beberapa tempo untuk keluar. Nanti didahului oleh pion-pion putih ini yang bisa promosi, yang bisa dimanfaatkan oleh putih. Oleh karena itu pada posisi seperti ini, saat pion D5 ini dicoba ditawarkan pada hitam, Domara Jugukes tidak menerimanya, dia melangkah raja ke E7. Walaupun langkah ini juga terlihat tidak akurat, menempatkan posisi rajanya satu diagonal dengan menteri putih, yang bisa saja nanti terjadi open skak. Di posisi ini tadi patut dipertimbangkan juga beteng cepat-cepat dikeluarkan kawan lewat lajur C, bisa dimainkan oleh hitam, tapi Domara Jugukes memainkan rajanya ke E7 dan beteng G7 skak. Untung saja kawan posisi hitam dalam posisi bagus, andai saja posisinya jelek, tentu saja open skak seperti ini akan merepotkan bagi hitam. Di sini raja bergeser ke D7, beteng pukul pion F7 skak, raja mundur ke C8 dan menteri ke G3. Selanjutnya beteng hitam naik ke E7 menantang pertukaran. Tantangan ditolak, menteri ke C3 skak, ditutup oleh beteng. Ini memaksa pertukaran kawan. Beteng pukul beteng skak, dipukul balik oleh menteri menantang pertukaran. Tantangan ditolak, pion pukul pion terlebih dahulu. Dan Domara Jugukes merasa sudah unggul satu perwira, yaitu beteng yang cukup kuat. Dia langsung bertukar menteri, dipukul balik oleh pion B. Selanjutnya raja bergeser ke D8 menghadang pergerakan pion, memberikan jalan bagi beteng di langkah berikutnya. Pion F4, raja ke E7, pion F5, beteng C8 mengincar pion, dan
raja bergerak ke G2, beteng ambil pion, membatasi ruang gerak raja putih agar tidak bisa melintas maju ke depan. Di sini pion H4 dan pion B5, pion H5, pion B4, pion H6, raja ke F6. Mendorong pion langsung maju ke depan tak ada masalah bagi hitam kawan. Maksud Domarujo Gukes adalah mengontrol peta G5 ini agar pion ini juga tidak mempunyai kesempatan didorong maju. Sekarang pion H7 dibalas beteng C8. Sebuah langkah pertahanan yang brilian, yang bagus kawan, menghentikan laju pion putih. Pion-pion putih dengan backup dari beteng hitam ini sudah tidak mempunyai kesempatan lagi kawan. Tinggal nanti bagaimana hitam memainkan pion-pion sayap menterinya untuk melawan satu pion putih ini kawan, dan pion hitam ini bisa promosi. Di sini raja bergerak ke F3, raja hitam bergerak ke E5, mengontrol peta F4 agar raja putih tidak menempatinya untuk mendukung pionnya maju. Di sini pion E7 dan pion A5, raja ke G3, pion A4, raja ke H4, pion B3, pion dipukul balik. Dan sekarang raja putih ke G5, pion B2 segera promosi, pion F6 didorong oleh Jobava, dan raja bergerak ke E6, mengontrol peta F7 agar pion ini tidak bisa didorong maju. Kalau sudah maju bisa bikin repot kawan. Dan raja putih ke H6, di sini pion dipromosikan menjadi menteri. Di posisi ini di langkah ke-52, Jobava Bahadur sudah tidak mempunyai harapan dan dia menyerah di langkah ke-52 ini. Dan berikut ini kawan petikan cuplikan video yang saya dapat dari channelnya Chessbase India. Untuk lengkapnya video ini kalian bisa nonton di channel Chessbase India, link ada di kolom deskripsi. Di sini kalian melihat bagaimana Jobava Bahadur terlihat kesal atas kekalahan ini, apalagi saat Jobava Bahadur ingin salaman, Domarujo Gukes hanya menginginkan sebuah tos genggaman tangan saja. Ini menambah kekesalan bagi Jobava Bahadur. Dia mengebrak meja dan terlihat ditenangkan oleh wasit yang ada di situ. Memang terkadang kawan dalam permainan catur yang bikin kesal itu adalah langkah-langkah bodoh yang kita lakukan, bukan langkah-langkah provokasi yang dibuat oleh lawan atau sikap-sikap lawan yang memprovokasi kita. Pasti kalian juga pernah mengalami ini saat bermain dengan kawan-kawan kalian di pos ronda ataupun di pos kampling. Tapi tetap saja kawan, catur merupakan permainan yang cukup menarik, bikin kita tertawa ataupun marah-marah. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian semua dan memberikan inspirasi, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.